Saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Katakan apa yang Tuhan mau katakan. Untuk mengubahkan kami, untuk menguatkan kami, untuk memulihkan kami. Kami membutuhkan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sebab ada banyak hal yang kami tidak tahu. Ada banyak kesukaran, ada banyak persoalan, dan kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan, dan memberi kemenangan kepada kami. Berkatilah, Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, ini waktu-Mu menyampaikan hati Bapa kepada kami. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, hanya Tuhan berbicara, menyatakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom. Sukacita menyembah bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari yang istimewa ini. Amin. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian. Setiap kali kita menyembah, penyembahan kita berlandaskan pada kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menyembah bukan berlandaskan agama yang dibuat oleh manusia, yang diatur oleh manusia, tetapi semata-mata karena Yesus yang sangat mengasihi kita, Amin. yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Sekaligus, Yesus yang sudah menyatakan kuasa kebangkitannya dan memberikan pengharapan bagi kita. Itu sebabnya kita menyembah. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan kita ditetapkan menjadi pemenang. Amin. Kita menjadi orang-orang pemenang. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah menang dari kematian. Dan Tuhan juga sudah memberikan kemenangannya kepada kita. Itu sebabnya kita selalu berpotensi untuk menang. Amin. Saya berkata berpotensi. Berarti bisa saja kita berpotensi untuk kalah. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, musuh kita iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha menarik kita untuk kembali ke hal-hal yang lama. Iblis berusaha untuk menarik kita untuk mempengaruhi kita supaya kita lemah. Iblis berusaha menarik kita supaya kita kalah dan tidak bergantung kepada Tuhan. Iblis berusaha menarik kita supaya kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Firman Tuhan kita masih sambung ya dari minggu lalu. Masih ingat Matius pasal 4. Matius pasal 4. Saya berpikir hari ini tidak membuat PowerPoint-nya karena lebih banyak penjelasan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kita merenungkan ayat 3, tapi kita baca ayat 1 sampai 11 walaupun kita sudah tahu ceritanya, tapi coba kita ulang lagi. Dan saya sudah mengulang berkali-kali kisah ini dan tidak jenuh untuk mempelajari. Ada saja hal-hal yang baru yang Tuhan sampaikan kepada kita. Karena saudara-saudara, kita tidak membaca koran, sekali membaca sudah ngerti. Alkitab malah sekali membacanya bikin penasaran, 2 kali membacanya tambah haus, 3 kali tambah senang membacanya. Dan pasti kita tidak jenuh. Amin. Saudara memperhatikan saya membacakan firman Tuhan, demikianlah. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, rasanya tidak ingin menghabiskan membahas perikop ini dalam minggu ini. Karena perikop ini, cerita ini begitu dalam, begitu kaya. Dan saya coba mempelajari ayat demi ayat dan semoga saudara tidak jenuh. Ya, mempelajarinya. Ya. Kita masuk di ayat yang loncat ke ayat 3 dulu ya. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, saudara-saudara, beberapa kali ditulis bolak-balik. Iblis, si pencoba, iblis, si pencoba, iblis, si pencoba. Kata iblis dalam bahasa Yunaninya itu adalah diabolos. Jadi orang yang suka bolos sekolah itu, ya memang bolos sekolah ya. Diabolos itu artinya ada dua. Tapi sebenarnya arti dasarnya itu adalah tukang fitnah. Tukang dusta. Jadi, janganlah kita menjadi tukang fitnah. Tukang dusta. Sifat dasar dari iblis itu adalah dusta. Itu sifat dasarnya. Ada banyak sifat dasarnya, tapi sifat dasar yang awal dimiliki itu adalah sebagai dia pendusta. Sifat dasar yang pertama adalah sombong. Itulah sebabnya orang-orang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku melawan orang-orang yang tinggi hati, yang sombong. Sifat dasar yang kedua adalah pendusta. Masing-masing sifat dasar ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau pendusta, tukang fitnah, itu tujuannya untuk menjatuhkan. Jadi diabolos itu tujuannya adalah menjegal. Satu, dia pendusta atau penipu sama pemfitnah. Kenapa ditipu? Kenapa difitnah? Supaya orang itu down. Orang itu jatuh. Maka diabolos artinya tukang jegal. Jegal itu kalau ada orang lewat, ya, lalu kemudian kita pasang kaki. Kita pasang kaki dan orang itu terjatuh. Itu disebut dengan tukang jegal, menjatuhkan orang. Dan kita lihat kisah di sini bagaimana iblis membuat dusta yang sangat lembut. Dusta yang sangat lembut tapi menghancurkan. Nampaknya kalau kita lihat pencobaannya tidak terlalu berbahaya. Kamu kan lapar. Enggak berbahaya. Jatuhkan dirimu. Enggak berbahaya. Semua kuberikan. Sedetik saja sembah saya. Enggak berbahaya. Tetapi sebenarnya ingin menjatuhkan. Itulah iblis, diabolos. Lalu si pencoba adalah, ya dia selalu ingin mencoba supaya kita terjatuh. Minggu lalu saya mengatakan bahwa di sisi iblis pencobaan itu bermaksud untuk menjatuhkan kita.
Tapi di sisi Tuhan, itu adalah kasih karunia. Karena melalui pencobaan itu, kapasitas rohani kita dipertaruhkan. Kapasitas rohani kita teruji. Kapasitas rohani kita akan berkembang atau jatuh. Bagi iblis, ia ingin menjatuhkan kita. Tapi bagi Tuhan, ia ingin mengembangkan kapasitas kita. Itu sebabnya di ayat 1 minggu lalu kita sudah pelajari, Roh membawa Yesus untuk dicobai. Mengapa Yesus dicobai? Dia Tuhan, tidak mungkin. Dia Tuhan, tidak mungkin dia dicobai. Tapi karena dia manusia biasa, dia mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia biasa, maka dia merelakan dirinya untuk dicobai. Itu berarti bahwa Yesus sedang mengajar kita bahwa tidak ada yang kebal dengan pencobaan. Gak ada yang kebal dengan pencobaan. Semua yang namanya manusia pasti mengalami pencobaan. Pasti. Karena Yesus sedang mengajar kita. Tapi Yesus juga mengajar kepada kita bagaimana mengalami kemenangan dalam pencobaan. Saya sudah beritahu kemarin. Ya, kita harus taat untuk dipimpin. Rela untuk dipimpin. Jangan suka melawan. Jangan ngeles. Jangan, sebab kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Jangan suka kambing hitam walaupun memang banyak kambing yang hitam. Jangan. Jangan suka menyalahkan orang. Jangan suka menyalahkan keadaan. Jangan suka menyalahkan keadaan karena semua seizin Tuhan. Amin. Dan perhatikan bagaimana Roh Kudus memakai iblis untuk mencoba Yesus. Ya. Roh Kudus memakai iblis untuk mencoba Yesus. Dan juga Roh Kudus Tuhan, Bapa kita di sorga, memakai situasi yang sulit untuk mencoba kita. Memakai iblis untuk menguji kapasitas rohani kita. Jadi, tidak ada manusia yang kebal dengan pencobaan atau tidak ada manusia yang tidak dicobai. Semua manusia. Semua. Nah, sekarang saudara-saudara di ayat 3, apa yang kita pelajari? Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita, tetapi kita perlu waspada karena kemenangan kita bisa hilang. Kita harus waspada. Waspada, coba perhatikan di mulai ayat 3 atau ayat 2 kita mulai sampai dengan ayat 11, kisah itu kita lihat bahwa kita waspada, selalu waspada karena pencobaan ada di sekitar kita. Pencobaan ada di sekitar kita, enggak jauh-jauh. Memang nampaknya jauh dibawa ke padang gurun, tapi padang gurun ini bicara tentang kesulitan. Padang gurun, kesulitan, bukanlah pencobaan. Tapi kita bisa dicobai melalui itu. Keterbatasan bukanlah pencobaan, tapi kita bisa dicobai melalui keterbatasan kita. Pekerjaan juga bukan pencobaan, tapi kita bisa dicobai melalui pekerjaan. Berkat-berkat, uang di depan mata kita bisa dicobai dengan uang. Bahkan penghasilan kita bisa dicobai melalui penghasilan kita. Itu bukan pencobaan, tapi kita bisa dicobai apakah kita taat. Gereja kita setuju ada namanya 10%. Kita bisa dicobai dengan hal itu, apakah menahan 10% atau tidak. Jadi pencobaan itu ada di sekitar kita. Tidak seorang pun lepas dari pencobaan. Karena sebagai manusia pasti kita dicobai. Itu sebabnya mengapa Yesus harus dicobai. Karena dia mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia. Kalau dia Tuhan, tidak mungkin dicobai. Makanya di pencobaan kedua dan ketiga, dia menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau orang di seberang sana bertanya, buktikan ayat yang mengatakan Yesus dirinya sendiri adalah Tuhan. Nah, itu 2 ayatnya. 2 ayatnya atau 3 ayat di dalam situ. Yang pertama dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang sedang dicobai oleh iblis? Yesus. Dan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus mengaku dirinya Allah. Lalu yang kedua kemudian iblis berkata, semua aku berikan kepadamu kalau kamu tunduk. Tapi Yesus berkata,
kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa yang sedang dicobai? Yesus. Jadi Yesus sedang mengidentifikasi dirinya sebagai manusia, sebagai Tuhan di pencobaan 2 dan 3. Di pencobaan pertama, Yesus sebagai manusia, maka iblis berkata, buatlah batu menjadi roti, karena itu sehari-hari. Nah, saudara-saudara, yang pertama kita pelajari, kita harus waspada karena pencobaan itu ada di sekitar kita, tidak jauh. Tidak harus di padang gurun yang jauh. Tapi sebenarnya mengapa harus di padang gurun yang jauh, bukan di kota, bukan di Yerusalem, karena Tuhan memberi kesempatan kepada iblis untuk face to face. Fighting satu lawan satu. Untuk membuktikan siapa yang hebat. Tapi tidak perlu dibuktikan karena dia Tuhan, pencipta iblis. Bukan iblis yang diciptakan, pencipta Lucifer. Tapi ini membuktikan bahwa kita tidak perlu takut. Lebih hebat kuasa Tuhan daripada kuasa iblis. Kadang-kadang kan kita salah ya. Kita masuk rumah, masuk satu desa. Bulu kuduk saya merinding. Saya merasakan setan. Tapi aneh, waktu di rumah kita bertengkar dan kita tidak berkata, saya sukacita merasakan Tuhan. Kenapa kita tidak rasakan Tuhan di rumah kita dan kita rasakan setan? Kita begitu mudah merasakan kehadiran setan dibanding kehadiran Tuhan. Kenapa ya? Dan ciri-cirinya benar ada bulu kuduk saya berdiri ya. Kenapa kita begitu mudah merasakan kehadiran setan dibanding dengan kehadiran Tuhan? Padahal Tuhan maha hadir. Setan tidak maha hadir. Dia butuh jalan-jalan dulu. Ya kan Tuhan tanya, dari mana iblis? Dari keliling. Keliling mana? Ya, dari Guagong, Jembaran. Ya, sama keliling. Puri Gading, Kedonganan, kelilingnya. Nah, kehidupan sehari-hari, bagaimana perhatikan, pencobaan yang dialami Yesus adalah pencobaan yang real dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Real. Jadi padang gurun bukan berarti sesuatu yang sangat jauh. Tapi padang gurun itu dekat sekali. Dan Yesus tidak perlu sebenarnya. Perhatikan bagaimana caranya iblis membawa dari padang gurun kemudian ke bubungan bait Allah. Kalau padang gurun yang dimaksud ini adalah, masih ingat minggu lalu? Ini bukan padang gurun Yudea, ini padang gurun yang di padang gurun Sinai di sana. Yang banyak binatang buas, katanya di padang gurun Yudea itu hampir-hampir tidak banyak atau hampir-hampir tidak ada binatang buas, ya. Kalaupun ada mungkin ular beludak atau kalajengking yang berbahaya, tetapi di padang gurun Sinai lebih banyak lagi binatang buas yang mematikan. Mungkin itu yang dimaksud. Mungkin kita tidak tahu. Ya. Juga lalu perhatikan jaraknya dan langsung ke bait Allah. Berapa lama jalan? Setelah itu naik ke gunung dari bait Allah, langsung tidak diceritakan bagaimana Yesus naik tangga ke bubungan bait Allah. Langsung. Lalu naik ke gunung yang tinggi. Percayalah, tidak ada gunung yang lebih tinggi di Israel dibanding dengan gunung Alpen atau Himalaya. Nggak ada. Jadi kira-kira gunung mana ini gunung yang tinggi? Nanti kita pelajari. Gunung mana ini gunung yang tinggi? Jadi ini bukan di Israel. Apakah ini gunung Himalaya? Tapi coba kalau di gunung Himalaya apakah bisa kelihatan waktu itu kota Roma, kota Jakarta, dan iblis memperlihatkan semua kota-kota dan kemegahannya. Itu visi. Kelihatan. Dan kadang-kadang saudara-saudara iblis memberi kita visi, penglihatan. Atau slide berkat-berkat, slide kenyamanan, slide yang lama-lama. Wah, gitu. Diingatkan. Dan kita ingin tertarik dengan hal-hal yang kita sudah tinggalkan. Kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Perhatikan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengenai pencobaan pertama adalah lapar. Sehari-hari kita lapar. Nggak perlu jauh ke padang gurun di sana. Sekarang kita lapar. Nggak ada uang. Ya. Pekerjaan sulit.
Dan kita bisa masuk ke dalam padang gurun, kelaparan itu, dan kita bisa masuk dalam pencobaan itu. Lalu kemudian, ubah batu menjadi roti. Apakah Yesus bisa? Bisa. Bisa. Hal-hal sehari-hari kita bisa melakukan. Atau misalnya, yang kedua adalah pencobaan jatuhkan dirimu ke atas bubungan bait Allah. Apa susahnya bagi Yesus? Dia bisa menjatuhkan. Dan mengenai dirimu, Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang kakimu supaya kakimu tidak terantuk dengan batu. Itu pencobaan perasaan. Pencobaan pikiran. Perasaan dicobai. Wah, banyak kali perasaan kita dicobai. Itu real, saudara-saudara. Pikiran kita dicobai. Kamu kan anak Allah. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu. Iya betul. Saya anak Allah. Saya bisa jatuhkan diri. Saya percaya. Yesus bisa lakukan itu. Tapi Yesus tidak mau. Kelihatannya sangat mudah, tapi Yesus tidak mau. Jadi pencobaan itu tidak jauh. Lalu pencobaan yang ketiga adalah diajak ke gunung yang tinggi dan perlihatkan semua kekayaan. Berkat-berkat. Tapi satu yang saya minta. Saya tidak minta selamanya, satu dan sekali saja. Sembah saya, sekali saja. Bukan seterusnya kamu menyembah. Bukan seterusnya kamu taruh susu di sini supaya kamu lebih cantik. Sekali saja. Ya. Atau punya ilmu kebal, apa, sekali saja. Setelah itu, enggak usah deh, enggak usah kamu lakukan. Sekali saja. Real. Dan kadang-kadang kita ingin sekali saja tuh. Enggak apa-apa kan sesekali? Jauh dari Tuhan sekali saja, enggak apa-apa. Real, saudara-saudara. Kita waspada, karena kalau tidak, iblis pintar, sekali tapi menghancurkan. Bagaimana dia mempengaruhi Hawa, sekali dan menghancurkan. Sampai sekarang, keturunan Adam dan Hawa hancur oleh karena hal yang biasa. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Sangat real, saudara-saudara. Karena itu kita perlu waspada pencobaan iblis begitu nampaknya lembut, tapi menghancurkan kita. Iblis taruh slide di sini. Kalau begini, kita adalah anak Tuhan. Dan firman Tuhan ada di sini. Kadang-kadang muncul slide. Ada muncul di sini rasa kebencian. Rasa ingin membalas. Itu bukan saudara. Itu iblis. Apakah kita langsung menaruhnya? Setuju itu? Langsung nangkap itu dan melakukan. Itu real. Itu sehari-hari. Dan iblis tidak perlu lagi naik ke atas gunung dan memperlihatkan semua kekayaannya. Dia bicara di sini, bicara di sini. Kemarahan dia bicara di sini. Pembalasan dia bicara di sini. Sakit hati dia perjelas di sini, perjelas. Perasaan kita dia perjelas. Kamu dibuat luka, kamu dibuat sakit, kamu dibuat kecewa. Kamu bisa balas kok? Bisa. Seperti Yesus, jadikan batu ini menjadi roti. Bisa Yesus buat, tapi dia tidak memilih. Iblis juga berkata, kamu bisa melakukan, ini waktunya, kamu punya kuasa, kamu punya hak, ini waktunya, lakukan. Jangan. Itu cara iblis, sangat sederhana, tetapi dia mencoba kita. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua adalah pencobaan itu bersumber dari dua hal, tapi membutuhkan kerjasama yang kuat. Yang pertama, saudara-saudara, pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua berasal dari iblis. Tapi ini kerjasama. Kerjasama keduanya. Pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau itu kuat, iblis lebih kuat. Tapi kalau itu lemah, maka iblis juga tidak akan banyak berbicara kepada kita. Jadi kadang-kadang yang memberi kesempatan kepada iblis adalah kita. Yang memberi kesempatan kepada iblis. Mari kita buka Yakobus pasal 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Pencobaan itu tidak jauh, sehari-hari. Tapi ada kerjasama antara diri kita
dengan iblis. Yakobus 1 ayat 14. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena dia diseret dan dipikat olehnya. Agak mirip dengan kata yang kemarin kita bahas. Yesus menyerahkan dirinya dan dibawa. Bedanya adalah Yesus berserah, dia dibawa. Kalau ini, kita yang sama juga berserah, kita menyerahkan diri sampai kita diseret, dan kadang-kadang kita melawan tidak bisa karena kita sudah diseret. Diseret, ditarik. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret dan dipikat. Dipikat itu di sini. Dipikirkan, dipikirkan, dipikirkan. Dan kemudian kita diseret. Kita kadang-kadang tidak mau tapi diseret, diseret terus. Dan itu yang memaksa kita. Dan kadang-kadang kita berkata, saya terpaksa. Enggak, sebenarnya kita tidak terpaksa. Itu pilihan sama kita. Saya terpaksa melawan. Saya terpaksa melukai. Itu pilihan kita. Karena kita memang diseret pergumulan yang begitu kuat. Jadi iblis menaruh pikiran pertama, kedua. Saudara pernah mengalami itu? Lagi diam-diam, mikir masalah, tiba-tiba muncul. Benar ya? Benar. Aduh, sudah itu iblis mikir. Itu iblis. Tidak perlu ke padang gurun. Di rumah kita. Di kamar kita. Lagi nonton TV. Lagi nonton HP. Itu benar. Itu diikat, diseret. Dan kemudian iblis jadi iblis itu coba-coba. Dia coba kasih lempar pertama. Ya, menghindar. Lempar kedua menghindar. Lempar ketiga tangkap. Makan. Enak juga rupanya. Jadi dia tahu, dia kasih pikiran 1, pikiran 2 dia beri. Dan kemudian kita setuju dengan itu. Pikiran itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan semakin marahlah kita. Semakin setujulah kita. Semakin sedihlah kita. Semakin nangislah kita. Semakin hancurlah kita. Semakin kecewalah kita. Dan semakin lemahlah kita. Sehari-hari tidak perlu jauh ke padang gurun. Tapi padang gurun adalah sesuatu yang membuat di mana kita terbatas, tapi memang kita sedang face to face, 1 lawan 1 hari itu. Walaupun orang keliling jalan di sekitar kita, tapi kita sedang 1 lawan 1. Ingatlah waktu itu saudara-saudara, Tuhan juga pernah 1 lawan 1 sebagai manusia biasa. Dan dia tidak memberi kesempatan kepada iblis berbicara lebih banyak. Ada tertulis. Selama ada keinginan, maka kita akan dipikat olehnya. Sehingga kita masuk dalam perangkap pencobaan yang kita ciptakan sendiri. Kita ciptakan sendiri. Contoh, si bejo. Bejo itu artinya baik. Si bejo punya penghasilan ya lumayan lah. Karena barusan, maaf ya tidak nyinggung ya. Karena barusan diangkat sebagai asisten manajer AM. Dia malu karena selama ini pakai motor, dia nyicil mobil lah. Kebetulan mobilnya murah. Mobil baru harganya cuma 10 juta. Tapi cicilnya lumayan ya. Karena dia asisten manajer. Dia malu. Dia nyicil mobil baru. Ya perhitungan gajinya itu. Tapi kemudian dia berpikir, mobil sudah ganti. Bagaimana kalau saya kedatangan teman-teman? Kemudian dia ganti kontrakan baru lagi. Dia ngontrak baru. Ya. Dia dapat rumah yang lebih mewah, lebih mahal dikit. Ada tamannya. Dikontrak lah. Ya lumayan. Lalu dia lihat kontrakannya dan ternyata rumahnya kosong, masa dia pindahkan barang-barang perabot yang jelek dari rumah lama, maka nyicil lagi sofa, nyicil lagi TV yang berapa inch itu? Ya.
Ya mungkin sebesar yang di belakang itu, ya, lebih besar lagi. Supaya orangnya kelihatan gemuk semua di dalam ya. Ya. Kemudian dia harus ganti HP, katanya teman saya, Pak Pendeta kok HP-nya siomay. Ya. Ganti dong Pak HP-nya Apple kek. Saya nggak perlu ganti, di gereja ada Apple. Ya. HP saya Apple Pak, masa Pak Pendeta HP-nya ya Xiaomi ya? Ya saya beralasan Xiaomi itu simple pakainya, simple pakainya ya. Gampang bukanya dan aplikasi bisa masuk semua. Ya. Kalau ada keinginan dan kita dipikat, bulan pertama masih bisa, bulan kedua, dan akhirnya dia sudah mulai mengencangkan ikat pinggangnya dan banyak nabung karena dia harus melunasi mobilnya, harus melunasi sewaan rumahnya, harus masih sofanya dan juga Apple-nya harus dilunasi. Maaf ya tidak nyinggung. Dan kemudian dia baru sadar. Setelah 1 tahun berhasil, puji Tuhan 1 tahun. Tapi masih ada 9 tahun lagi. Dan 9 tahun itu adalah 12 kali 9 tahun. Berapa bulan itu ya? Dan 1 bulan itu ada 30 hari. Kurang atau lebih 1 hari. Dikalikan dengan 98 bulan tadi. Akhirnya asisten manajer Bejo berkata, Tuhan mengizinkan saya masuk dalam pencobaan. Keinginan saudara-saudara, keinginan yang ingin dipuji, muncul di sini slide. Saya kan mulai tinggi. Dan kalau hitung-hitung, perhitungan kadang-kadang kita meleset saudara-saudara. Perhitungan kita meleset. Uang dipercayakan kepada kita dan itu bukan uang. Dan kemudian kita berpikir, nanti kan gajian saya bisa bayar. Meleset saudara-saudara. Sejarah gereja kita membuktikan itu. Kita punya bendahara dulu, dia tidak lagi nonton itu. Nggak nonton orangnya, saya yakin. Kita siap mulai membangun ini. Dan dia menggunakan uang gereja. Dan berpikir bahwa dia akan keluar dari pekerjaan yang lama dan dia akan dapat pesangon. Pesangonnya kalau tidak salah berapa? 25 juta waktu itu. Toh dia juga adalah karyawan senior. Jadi kalau karyawan junior saja dapat 15 juta dan dia senior 25 juta, jadi uang gereja waktu itu tahun 2004 dia bisa gantikan sekitar 6 juta. Masih segar di sini ya. Tapi tidak perlu diingat untuk mengenang itu. Tapi masih ingat jumlahnya 6 juta. Itu sejarah gereja. Dan kemudian dia tidak bisa. Bukan hanya itu, bukan cuma 1 lubang. Dia banyak lubang. Dengan maksud bahwa dia akan mendapatkan 25 juta. Tapi saudara tahu, dia keluar dan tidak dapat pesangon sama sekali. Di luar dari prediksi. Sehari-hari. Uang itu pencobaan yang luar biasa. Sehari-hari. Maka itu pencobaan yang luar biasa sehari-hari. Ya. Jadi kalau dipercayakan kepercayaan, janganlah menghamburkan menggunakannya kalau bukan hakmu. Sebab nanti engkau akan masuk dalam pencobaan. Dan Tuhan tidak membuat kita masuk dalam pencobaan. Tapi memang dia mengizinkan kita masuk dalam pencobaan karena keinginan kita. Pencobaan dari keinginan kita. Tapi juga dari iblis. Pencobaan itu berasal dari iblis. Pencobaan itu berasal dari iblis. Kita kembali. Kita masuk ke Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13.
Apa bunyinya di sana? Di sana dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu bukan sekali. Jadi kalau ada pertanyaan anak sekolah minggu, di mana Yesus dicobai? Di padang? Itu baru jawaban yang pertama. Yesus dicobai 3 kali. Di padang gurun, di atas bubungan bait Allah, kota suci, yang ketiga di atas gunung. Ya, tapi jangan tanya gunung mana. Karena di Alkitab tidak disebutkan gunung mana ya. Nah, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik. Jadi iblis tidak berhenti. Jangan puas dengan kemenangan kita. Jangan puas dengan kemenangan kita. Iblis selalu ingin melemahkan kita, selalu ingin menjatuhkan kita, dan dia mencari waktu yang baik. Dan sesudah Yesus dicobai sekali 3 kali itu, iblis mencari kesempatan untuk dicobai berkali-kali. Tetapi Yesus selalu menang, menghancurkan iblis. Iblis ada di sekitar kita, saudaraku. Jadi sekali lagi, mengapa di padang gurun? Bukan karena iblis tinggal di padang gurun. Jangan pikirkan bahwa setan, roh-roh itu tinggal di tempat keramat. Dia ada di sekitar kita. Dia ada di dekat kita. Ada di samping kita, bukan di samping saudara. Ada di depan kita. Ada di belakang kita. Ada di dekat kita. Pernah dengar ceritanya saudara, jemaat tersinggung karena disinggung terus dalam khotbah? Sudah malas ke gereja, ya, kemudian dia sebenarnya malas ke gereja karena takut disinggung. Akhirnya duduklah paling belakang. Dan pendeta berkata, saudara-saudara, iblis itu biasanya ada di antara kita. Biasanya duduk paling belakang. Dia tersinggung, dan kemudian duduk di tengah, supaya jangan disinggung lagi. Tapi saudara perlu tahu, iblis juga tidak selalu di belakang. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan kemudian saya menggerutu, singgung terus, maju ke depan. Tapi saudara-saudara, dia bisa duduk paling depan untuk memperlihatkan kepada kita. Jangan, ya mungkin lebih baik tersinggung lah. Ya. Tersinggunglah kalau memang kita disinggung. Jangan membela diri. Ya. Kita bukan iblis. Amin. Amin. Kita bukan iblis. Kita bukan setan. Sekalipun kadang-kadang kita setuju, saya setan. Ya. Saya setan. Ya. Kita bukan setan. Ya. Kalaupun terlontar dari pikiran kita, setan, dia bukan setan, saya juga bukan setan. Kita bukan setan. Haleluya. Orang lain bukan setan. Amin. Ya. Ya, kadang-kadang kita harus cabut ini ya. Bukan setan Tuhan, maaf, ampuni. Iya, enggak apa-apa. Harus cabut ya, cabut. Iya. Karena ini sudah biasa kita mendengar dari sini, maka terekamlah. Lalu itu juga pengaruh iblis. Iya. Kenapa muncul tiba-tiba kata pilihan itu toh? Tadinya kan muncul pilihan apakah kata A yang keluar ya, tiba-tiba keluar yang kata S, kata I. Dasar iblis, dasar setan. Ya. Kan Yesus juga pernah menegur Petrus dan berkata, iblis. Ya kan pernah juga ditegur. Tapi Yesus tidak menegur Petrus yang disebut iblis, tapi ada iblis di dalam dirinya Petrus. Janganlah kita berkata kepada sahabat kita, dasar setan. Dengan muka yang tegang, mulut sedikit mencong. Tapi nggak ada orang berkata, dasar setan. Nggak ada ya. Dasar setan, nggak ada setan. Ya. Padahal sebenarnya kita lagi setan. Real, saudara-saudara. Kadang-kadang kata-kata kita itu real. Dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kadang-kadang kata-kata orang lain, kata-kata pasangan hidup kita, kata-kata suami, kata-kata istri, kata-kata orang tua, itu dan
melukai kita, sebenarnya melukai. Kita setuju dengan itu. Dan kita betul, kita terjatuh dan kita berkata karena perkataan itulah. Bukan, kita setuju. Sama tadi, iblis melemparkan kata-kata itu. Dan kita setuju dengan kata-kata itu real dan itu menjatuhkan kita. Kita harus kuat, saudara-saudaraku. Amin, saudara. Kita harus kuat. Iblis akan menyerang kita. Pada waktu kapan? Ayat 2. Pada waktu kapan iblis menyerang kita? Perhatikan ayat 2. Kapan itu? Dan setelah berpuasa, kembali ke Matius pasal 4, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kapan pencobaan itu bekerja? Waktu lapar. Waktu lapar. Dosen saya berkata begini, kalau untuk menguji orang, ya, jangan pada waktu dia kenyang. Coba waktu lapar. Jangan macam-macam ini, lapar ya. Diam dulu, memakan ya, lapar. Lapar itu membuat kita mudah berantem. Untuk menguji karakter orang bukan waktu kenyang, bukan waktu diberkati. Semua waktu kita diberkati, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tapi waktu kita lapar, Engkau lupa Tuhan. Engkau lupa Tuhan. Aku kan anakmu. Aku ingat. Kamu yang lupa bahwa aku selalu baik untukmu. Saudara-saudara, kapan waktu lapar? Lapar itu apa? Yang pertama adalah lapar jasmani. Pencobaan bisa datang waktu lapar jasmani. Waktu kenyang pulang ke rumah, aman kan? Aman ya? Iya. Suami pulang, istri kemudian cerita, Pak tadi gini. Coba waktu lapar. Pak tadi gini, diam dulu orang baru datang, diajak cerita. Lapar ya. Gitu ya. Real saudara. Real ya. Ya. Tapi kan bukan iblis di rumah kita. Ya, tapi itu bisa dipakai oleh iblis. Wah, kita lapar jasmani. Lapar yang kedua adalah lapar perasaan. Lapar perasaan, pencobaan kedua. Lapar kasih. Waktu seseorang tidak mendapatkan kasih di rumah, dia akan mencari kasih di luar sana. Dia tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya, dia akan mencari kasih di luar sana. Maka anak-anak remaja, anak-anak muda berkata, waktu kita orang tua bilang, itu anak engkau tahu gengmu itu tidak benar. Papa jangan begitu. Tidak boleh menghakimi. Mereka semua baik sama saya. Padahal mereka menghancurkan. Kenapa? Mereka lapar kasih sayang di rumah. Lapar kasih sayang. Apalagi lapar kasih sayang dari pasangan hidup. Di luar sana banyak gitu. Warung-warung di sana banyak sekali. Yang masak. Ya. Jadi kalau ibu-ibu bertengkar sama suaminya, masak. Kalau enggak masak, banyak yang masakin pinggir jalan sana. Banyak masakin. Pencobaan? Bukan pencobaan. Bukan. Lama-lama lapar semakin lapar. Ya, nanti ibu-ibu ya kalau bertengkar, masak aja walaupun dia tak racun aja, enggak apa-apa yang penting makan. Daripada tidak masak toh. Iya. Apalagi suaminya gajian, habis gajinya dipakai belanja di sana. Masak ya, masak. Ibu itu masak loh. Kalau kami bertengkar, dia masak terus. Ya. Tapi dia tidak pernah pukul pun, tidak pernah. Masak dia. Ya saya juga bangun, makan. Makan. Ya. Betul ya? Iya. Betul. Masak terus, iya masak. Uang kan ada di dompet ya? Tapi bukan gitu. Mas. Iya. Dibuatin habis itu, dibuatin lagi, dikasih rantang, bawa lagi. Nggak dikasih racun, nggak dikasih garam yang banyak, masak tetap enak. Hati-hati, lapar perasaan. Ya.
lapar kasih sayang. Yang ketiga adalah lapar berkat-berkat. Semua ini kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Lapar berkat-berkat. Berkat bukan cuma berkat-berkat jasmani yang kita lihat, tapi juga berkat yang ingin dipuji. Kadang-kadang ada ingin percaya diri, ada susu percaya diri. Saya kan masih pelayanan, saya kan masih menyembah Tuhan. Susu itu apa sih? Nggak terlalu kan? Yang penting kan saya dibuat pede. Waktu tampil, orang senang dengan saya. Ada susu begitu. Ada susu untuk apa? Welas asih. Ada susu untuk kecantikan. Itu lapar dengan pujian, lapar dengan berkat-berkat, dipuji berkat-berkat yang tidak ada pada kita. Itu kelaparan juga. Dan kita harus kenyang di dalam Tuhan, saudara. Kita harus kenyang dalam Tuhan. Kenyang dalam Tuhan. Bapak-bapak mau bekerja, usahakan kenyang di rumah dulu. Ya. Bagaimana mau kenyang? Istri tidak masak. Ya. Masak ya. Ibu-ibu masaklah ya. Supaya suaminya berangkat kerja kenyang. Iya. Kalau ada langganan kan gampang habis uangnya kalau ada langganan toh. Iya. Bapak-bapak kan makannya bukan sendiri, ngajak orang lagi coba. Ngajak orang. Saya bawa makan sendiri, saudara. Bawa makan. Kalau tiap hari saya beli makan, itu belum makan. Belum lagi aqua, saya bawa air sendiri. Iya. Lumayan kan nabung. Bisa beli tanah nanti, no? Kalau sudah numpuk uangnya. Aqua loh, coba aqua satu berapa? Ya. Sambil diajar ilmu ini, berapa? 7.000? 4.000, kemarin saya beli 7.000. Di samping rumah sakit itu. 7.000. Iya. Saya bilang, kenapa mahal? Bapak pulang ke rumahnya ambil air. Gratis. 4.000 sekali. Dikali dengan 30 hari. Berapa? 120.000. 120.000. Bisa nyicil motor? Iya, itu sekali loh. Belum yang pakai rokok lagi. Belum lagi makan. Wah, ternyata bisa nyicil motor rupanya ya. Kita dipikat dengan hal-hal yang sederhana dan kita tidak bisa mengatur hidup kita. Iblis bekerja dalam hal-hal sederhana untuk menarik kita dan menghancurkan ekonomi kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan perasaan kita, menghancurkan iman kita, sehingga kita tidak punya kemenangan. Kita bergumul terus, kita bergumul dengan berkat-berkat, kita bergumul dengan apakah Tuhan mengasihiku, kita bergumul dengan apakah Tuhan peduli dengan aku, kita bergumul padahal kita memberikan diri kita untuk diseret, dipikat oleh keinginan kita, dan iblis lebih kuat bekerja menghancurkan kita. Kenapa? Kita lapar. Lapar di rumah, lapar dengan kasih sayang Tuhan, dan padahal Tuhan sudah mengenyangkan kita setiap hari. Kita lapar. Kita harus kenyang dengan Tuhan, saudara. Kenyang dengan Tuhan. Nikmati penyembahan, kenyang dengan Tuhan. Dan Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allah saja engkau harus menyembah. Menyembah akan membuat kita kenyang. Roh kita kenyang, perasaan kita kenyang, hati kita kenyang, dan kita akan bersuka cita. Bisa nyanyi tuh waktu kenyang, waktu lapar tidak bisa nyanyi. Apalagi tepuk tangan. Yang penting kan Tuhan lihat hati. Ya. Tapi kan juga kita punya tangan, yang penting Tuhan lihat hati. Bagaimana lihat tuh hati begini? Ya. Nggak kenyang. Kalau kenyang, saudara, mari kita bersuka cita. Amin. Amin. Anak-anak remaja yang sudah pemuda ya, bukan lagi remaja. Remaja, pemuda, kenyangkan dirimu di rumah bersama dengan orang tua. Amin. Kalau tidak, kamu cari teman yang salah. Akan menghancurkan hidupmu. Ya, biarlah orang tua memberi kenyang kasih kepada anak-anak. Dan kita, suami istri, saling mengenyangkan satu dengan yang lain. Amin. Dan menikmati hubungan kita satu dengan yang lain. Haleluya. Ya. Kita nyanyi lagu tadi ya. Ya. Ada mujizat. Dalam bersyukur, bersyukurlah. Dengan bersyukur akan kita dikenyangkan. Dikenyangkan dengan sukacita. Dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Bersama dengan Tuhan selalu ada kekuatan. Amin. Bersama dengan Tuhan selalu ada penghiburan. Ya, terima kasih. Selalu ada jalan keluar dan kami diberi kemenangan. Tolong kami untuk bersandar kepadamu Tuhan dalam segala hal yang kami alami. Ya.
Sebab segala yang kami alami bisa menjadi pencobaan yang menjatuhkan kami. Atau biarlah kami dibawa kepada kapasitas rohani yang lebih dalam, lebih kuat. Dan Tuhan mengembangkan rohani kami lebih besar lagi. Amin. Amin. Supaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Yesus. Oh Tuhan, berkatilah. Biarlah kerajaan-Mu semakin dibentangkan melalui hidup kami. Amin. Kerajaan-Mu Tuhan ditularkan melalui hidup kami, melalui kesaksian kami. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul dalam masa-masa sulit dan mengalami keterbatasan, pencobaan, Tuhan tolonglah. Amin. Amin. Tuhan teguhkanlah umat-Mu. Tuhan tolonglah berkati umat-Mu. Amin. Tuhan tolong beri hikmat kepada umat-Mu untuk memimpin hidupnya, mengatur hidupnya. Dan hikmat-Mu sendiri akan membawa kepada jalan-jalan kemenangan. Amin. Tuhan berkati kami. Segala keputusan yang kami ambil kiranya atas pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Dan pada waktu kami lemah, pada waktu kami jatuh, tolong kami Tuhan supaya kami tidak menghakimi diri kami. Ya. Kami tidak perlu menghakimi sahabat kami, saudara kami. Tapi tolong kami untuk menariknya, membantunya, membantu diri kami, membantu diri orang lain untuk mencapai maksud Tuhan dalam hidup ini. Dan siap untuk berperang, siap untuk menang sekali lagi Tuhan. Berkati Tuhan. Tuhan bangkitkan kami semua, Tuhan tarik kami semua. Kalau Tuhan menjumpai kami saat ini lemah, Tuhan menjumpai saat ini kami terbatas, Tuhan menjumpai kami saat ini kami lapar, Tuhan kenyangkan kami dengan kasih setia-Mu, kenyangkan kami dengan semua kebaikan-Mu, kenyangkan kami dengan anugerah-Mu, berkati kami. Terima kasih Allah yang hidup, berkati kami. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Berkati hubungan pernikahan kami Tuhan. Berkati Tuhan apa yang kami gumuli. Berkati Tuhan apa yang membuat kami lemah saat ini. Berkatilah kami, terpuji nama-Mu. Kami percaya Tuhan sedang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.